Guys, good morning. How are you today? I hope you guys are well and you are ready for learning in this meeting. So in this video, we are going to learn about conditional sentence atau kalimat pengandaian. Before we go further, I would say thank you for those who have answered the question on Padlet. Jawabannya benar-benar bermacam-macam dan bervariasi, which is good. And thank you for your hard work to filling out the question on Padlet. Thank you so much. So in this video, I'm going to explain what conditional sentence is and then what the types of conditional sentence, and I will give you some examples of conditional sentence. Let me share my screen. Okay, so in this meeting, we are going to learn about conditional sentence, what conditional sentence is, and then what the types of conditional sentence. So the first is conditional sentence. Apa sih sebenarnya arti dari conditional sentence itu ataupun kalimat pengandaian itu sendiri sebenarnya apa? So conditional sentence is a type of sentence that states a condition about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. Jadi kalimat pengandaian adalah sebuah kalimat yang menyatakan sebuah kondisi tentang apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan ada beberapa susunan dalam conditional sentence. Yang pertama, conditional sentence terdiri dari dua bagian, yaitu induk kalimat atau independent clause dan atau main clauses. Dan untuk anak kalimat, ada dependent clause atau if clause. Dalam hal ini, anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia dibantu oleh induk kalimatnya. Kita akan pergi ke tipe-tipe conditional sentence. Conditional sentence memiliki 4 tipe. Yang pertama zero conditionals, yang kedua first conditionals, yang ketiga second conditionals, dan yang terakhir adalah third conditionals. Untuk yang zero conditionals itu berisi tentang general truth or fact, kebenaran umum atau fakta-fakta dalam sebuah kalimat atau kondisi. Untuk yang first conditionals adalah possible situation in the present or future, atau possibility ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di hari sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk yang tipe ketiga adalah second conditional, yaitu adalah situasi yang tidak mungkin terjadi di masa yang sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dan tipe yang terakhir adalah third conditional, yaitu something didn't happen, yaitu sesuatu yang tidak akan terjadi. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tipe yang zero dan juga first conditional dulu. Jadi kakak ingin kalian teman-teman memahami dulu tipe yang zero dan juga first conditional. Untuk yang second and then third, we are going to discuss in the next meeting. So we are going to discuss about the zero conditionals or general truth or fact. Jadi di zero conditional ini memiliki pattern atau rumus yang kita sempat bahas tadi tentang if clause and then main clause. So if clause adalah termasuk anak kalimat. Nah, untuk main clause-nya atau induk kalimat, ini akan membantu anak kalimat untuk berdiri ataupun menjadi sebuah kalimat. Nah, untuk rumusnya, yang pertama adalah if. Untuk if clause, itu adalah if dan simple present tense atau subject plus verb one. And then yang main clause adalah simple present tense juga. Nah, dalam hal ini ada perbedaannya. Jika if clause di depan kalimat, maka kalimat tersebut akan berbentuk seperti ini. If, simple present tense, koma, simple present tense.
Nah, untuk yang bentuk kedua, yaitu main clause atau induk kalimatnya, itu berada di posisi yang pertama, yaitu simple present tense, nggak usah koma, langsung if, ditambah simple present tense. Untuk lebih membantu teman-teman memahami tentang pattern ataupun formula ini, kita akan lihat di contohnya. Contoh yang pertama adalah, if you go swimming, you get wet. Jika kamu berenang, kamu basah. Nah, ini termasuk zero conditional atau ke general truth or fact, karena kalau teman-teman berenang, teman-teman akan basah, nggak mungkin kering gitu kan. Nah, kalau dibalik, yaitu you get wet if you go swimming. Kamu basah jika kamu berenang. Nah, untuk contoh yang kedua adalah, if you eat too much, you gain weight. Jika teman-teman makan banyak, teman-teman akan bertambah berat badannya. Nah, untuk kebalikannya, you gain weight if you eat too much. Teman-teman akan menambah berat badannya kalau teman-teman itu makan banyak gitu. Nah, kita melihat perbedaannya antara if clause atau main clause di depan kalimat itu berdasarkan contoh kalimat yang ini. Oke, kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu first conditional atau possible situation in the present or future. Nah, untuk formulasinya itu berbeda dengan zero conditional. Nah, untuk yang pertama adalah if clause. Ketika if clause berada di depan kalimat, maka kalimat yang digunakan adalah if tambah simple present tense, simple future tense. Nah, untuk simple future tense ini formulasinya adalah subject ditambah will ditambah verb one. Jika main clause yang terletak di depan kalimat, maka formulasinya berbentuk demikian. Simple future tense if simple present tense. Kebalikannya dari if clause-nya di depan berarti simple present tense-nya di depan. Kalau if clause-nya di belakang berarti simple present tense-nya di belakang. Kita lihat ke contohnya. Contoh kalimat yang pertama adalah, if I win the competition, I will buy a motorcycle. Jika aku memenangkan sebuah perlombaan atau kompetisi, aku akan membeli sebuah sepeda motor. Kebalikannya, aku akan membeli sepeda motor jika aku memenangkan kompetisi. Nah, dari kalimat ini itu menandakan bahwa kondisi saat itu bisa terjadi atau mungkin bisa enggak. Nah, dalam hal ini subjek I bisa jadi menang lomba ataupun tidak menang lomba. Nah, jika dia menang lomba berarti dia akan membelikan sebuah sepeda motor. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, untuk teman-teman bisa memahami the first conditionals adalah, if it rains, I will not or I won't go to the park. Jika dibalik, I won't go to the park if it rains. Nah, di dalam kalimat ini kondisinya adalah jika saat itu hujan, saya tidak akan pergi ke taman. Nah, kebalikannya saya tidak akan pergi ke taman jika hari ini ataupun nanti hujan. Nah, cara menandakan ataupun karakteristik tentang simple future tense or simple present tense itu teman-teman bisa melihat dari dua kalimat ini. Nah, kita bisa lihat dari yang pertama untuk simple present tense, yaitu if I win, subject plus verb one itu menandakan bahwa dia adalah simple present tense. Nah, di mana sih simple future tense-nya, Kak? Simple future tense-nya ada di sini. I plus to be or will. Kalau simple future tense menggunakan will ditambah verb one. Verb one-nya di sini adalah buy. Jadi I will buy itu menandakan simple future tense. Nah, untuk yang kalimat kedua, if it rains itu menandakan dia simple present tense. It rains.
Dan untuk simple future tense-nya yaitu I will not go. I subject will to be and then ditambah not karena dia tidak pergi ke taman dan ditambah verb one-nya go. Itu adalah contoh dari simple present tense and then simple future tense. So thank you for watching this video. I hope you guys are more understand about conditional sentence for the type 0 and then for the first conditional. If you have any question related to our topic today, you can text me or you can chat via WhatsApp, and I'll see you soon in the next meeting. Thank you.